Coba sebutkan nama lu. Sekarang, coba sebutkan siapa lu tanpa menggunakan nama lu, tanpa menyebut pekerjaan lu, tanpa menyebut status lu sebagai anak siapa atau orang mana. Bisa? Lu pasti bingung. Lu mau jawab, saya manusia. Itu juga kata-kata. Lu mau jawab, saya jiwa yang bebas. Itu juga susunan kalimat. Sadarnya, detik ini juga, lu baru aja nabrak dinding penjara lu. Penjara yang gak punya jeruji besi. Penjara yang gak kelihatan. Tapi penjara ini mengurung kesadaran lu sejak lu lahir sampai lu mati nanti. Selamat datang di Navaloka. Hari ini kita akan bedah sistem operasi yang mengendalikan otak lu, yang oleh seorang psikoanalis gila bernama Jack Lacan disebut sebagai The Symbolic Order. Dan setelah video ini selesai, cara lu melihat dunia gak akan pernah sama lagi. Bayangkan lu baru lahir. Lu adalah bayi. Saat itu, lu belum punya, tanda kutip, aku. Lu cuma segumpal daging yang ngerasain lapar, dingin, dan sakit. Lu belum ngerti kalau lu dan ibu lu itu dua orang yang beda. Di fase ini, dunia itu utuh. Gak ada batas. Ini yang Lacan sebut sebagai the real, realitas mentah. Tapi kemudian, bencana itu datang. Lu mulai diajarin ngomong, mama, papa, mainan, jatuh. Lu pikir lu lagi belajar komunikasi. Salah. Lu lagi di-install software. Lu lagi diprogram. Saat lu menunjuk sebuah benda dan bilang, kucing, lu baru aja membunuh realitas asli benda itu. Benda yang tadinya hidup, bernapas, berbulu, sekarang lu pangkas jadi satu kata kaku. K-U-C-I-N-J. Simbol. Disinilah lu masuk ke dalam The Symbolic Order. Tatanan simbolik. Dunia di mana segala sesuatu harus punya nama, harus punya hukum, harus masuk akal. Masalahnya, siapa yang bikin aturan main ini? Lu? Bukan. Lu lahir, bahasa udah ada. Lu lahir, agama udah ada. Lu lahir, konsep sukses, cantik, kaya, sopan, durhaka, semuanya sudah ada. Lacan bilang, ini semua adalah kerjaan the big other, lian yang besar. Siapa itu big other? Dia bukan Tuhan. Dia bukan presiden. Dia adalah sistem tak terlihat, budaya, masyarakat, hukum bahasa yang mendikte apa yang boleh dan gak boleh lu rasain. Pernah gak lu pengen sesuatu, tapi lu gak tahu kenapa lu pengen itu? Misalnya, lu pengen banget beli iPhone terbaru, atau lu pengen banget dapat gelar sarjana. Pertanyaannya, itu beneran keinginan lu? Atau itu keinginan big other yang ditanam ke kepala lu? Lacan punya quote yang ngeri banget. Man's desire is the desire of the other. Keinginan manusia adalah keinginan sang lain. Lu pengen kaya karena big other bilang kaya itu sukses. Lu pengen nikah muda karena big other lewat tetangga, sosmed, keluarga bilang itu standar kebahagiaan. Lu sebenarnya cuma aktor
atau lebih tepatnya NPC, yang lagi jalanin skrip yang ditulis sama hantu bernama budaya. Coba lihat uang di dompet lu. Kertas warna merah atau biru. Apa nilainya? No, itu cuma kertas. Tapi karena kita semua sepakat masuk dalam tatanan simbolik, kertas itu bisa bikin orang bunuh-bunuhan. Bisa bikin saudara jadi musuh. Simbol itu lebih kuat dari realitas fisiknya. Kita rela mati demi simbol. Bendera, nama baik, pangkat, harga diri. Padahal kalau lu telanjang di hutan sendirian, semua simbol itu gak ada gunanya. Tapi lu gak bisa lari. Karena kalau lu keluar dari tatanan simbolik ini, lu gila. Orang gila menurut Lacan adalah orang yang gagal masuk ke dalam sistem bahasa. Mereka hidup di dunia mereka sendiri. Jadi pilihannya cuma dua. Jadi waras tapi terpenjara dalam simbol, atau jadi bebas tapi gila. Terus, ada nggak jalan keluarnya? Gimana caranya kita sadar kalau kita lagi di dalam matrix? Lacan bilang, ada momen di mana sistem ini glitch. Momen di mana simbol-simbol itu gagal menjelaskan apa yang terjadi. Misalnya, trauma berat, kematian orang tersayang, atau rasa hampa yang tiba-tiba muncul pas lu lagi sendirian di kamar jam 3 pagi. Lu ngerasa kosong. Lu ngerasa kata-kata penghiburan gak ada yang mempan. Itu adalah momen the real netuk pintu kesadaran lu. Momen di mana lu sadar bahwa semua gelar, nama, dan harta lu hanyalah topeng rapuh yang nutupin jurang ketiadaan. Seram? Pasti. Tapi disitulah letak kebebasan sejati. Saat lu sadar kalau dunia ini cuma konstruksi bahasa, lu bisa mulai berhenti terlalu serius mainin peran lu. Lu bisa mulai nanya, ini beneran mau gue atau mau masyarakat? Gue ngejar validasi ini buat siapa? Kita memang gak bisa lepas total dari simbol. Kita butuh bahasa buat hidup. Tapi seenggaknya, jadilah tawanan yang sadar. Bukan tawanan yang jatuh cinta sama penjaranya. Realitas lu dibentuk oleh kata-kata yang lu pakai. Kalau lu mau ubah hidup lu, ubah kosakata lu. Ubah simbol yang lu sembah. Jangan biarkan the big other nulis skrip hidup lu sampai halaman terakhir. Mulai ambil pena itu. Coret sedikit. Bikin glitch. Jadilah anomali. Karena di Navaloka, kita percaya kebenaran baru ada ketika lu berani meragukan semua yang lu tahu. Kalau video ini bikin otak lu konslet atau lu ngerasa ada tembok tak terlihat di sekitar lu, berarti lu udah mulai sadar. Tekan tombol like kalau lu berani menatap the real. Dan subscribe Navaloka sekarang juga. Kita bakal gali lebih dalam lagi lubang kelinci ini di video selanjutnya. Jangan lupa nyalain loncengnya, karena notifikasi dari kita adalah panggilan buat bangun dari tidur panjang. Sampai jumpa di sisi lain logika.